Oke, ini ketemu lagi dengan Pak Supahar ini di Taman Tirto, Bangun Jiwo biasanya saya tulisnya, tapi ternyata perbatasan tadi ya. Ya, perbatasan. Oke, ini lagi di kebun beliau, ini di dak. Ini santiginya subur-subur. Nah, ini di depan kita ini ada santigi, rencananya mau dibikin on the rock ya Pak ya. Ya. Oh, dibikin on the rock. Ini ditanam dari kapan Pak? Ini kira-kira bulan Maret. Bulan Maret, berarti Ya, sekitar 6-7 bulan ya sekarang ya Pak. Dengan teman-teman di Gunung Kidul pernah bikin cara bikin santigi on the rock. Nah, tapi belum pernah sampai membukanya itu kapan atau seperti apa. Nah, ini nanti akan dijelaskan sama Pak Supahar. Kebetulan ada contohnya juga yang kayaknya memang udah waktunya ya Pak. Oke, sudah waktunya. Udah waktunya Untuk dicek. akarnya. Nanti kalau memang belum bagus ya bungkus lagi. Bungkus lagi. Oke. Nah, nanti bisa dijelaskan Pak Supahar langkah-langkahnya gimana. Oke. Nah, ini dulu mungkin waktu membuat itu sebenarnya ada dokumentasinya, tetapi karena Iya. Waktu itu kita sebenarnya saya bikin videonya ya Pak waktu bikin ini, cuman ada kecelakaan, terhapus videonya. Akhirnya ya udah nanti bikin videonya ketika dibongkar aja saya bilang. Oke. Nah, terus Pak. Ini sudah kira-kira ya umurnya kira-kira 8 bulan. Jadi kalau ibu yang sedang mengandung itu kan 8 bulan sudah perlu dicek ya gitu ya. Nah, ini kita juga ingin mencoba mengecek perakaran ya. Dari perakaran sebuah bonsai itu biasanya yang kita perhatikan ketika membuat bonsai awal itu adalah kakinya. Kakinya kokoh, kakinya mencengkram atau tidak dan sebagainya, baru nanti atasnya gitu. Atasnya itu sambil jalan. Oke. Nah, karena paling sering kelihatan juga ya Pak. Tetapi biasanya kalau atasnya bagus rimbun, tapi akarnya ya kurang kokoh, itu biasanya estetikanya juga kurang. Nah, ini akan kita coba kita bongkar ya. Mungkin dengan saya ditepuk-tepuk ya. Oke, ini pakai polybag ini teman-teman. Ini modelnya kita pakai polybag karena kami budidaya ya. Dari budidaya itu bagaimana menggunakan modal sedikit tetapi menghasilkan maksimal, itu kan maunya gitu ya. Oke, mungkin bisa disampaikan lagi media awalnya Pak Supahar. Ini mungkin kalau teman-teman sering melihat di YouTube tutorial itu selalu menggunakan materialnya adalah pasir malang, kokopit, sekam bakar atau sekam mentah dicampur mungkin pupuknya pupuk kandang. Nah, ini saya beda caranya. Ini tidak ada pasir malang, tidak ada kokopit, tetapi saya lebih kepada sampah kompos resah daun. Ya seresah daun. Nah, ini istilahnya seresah daun. Yang saya gunakan adalah seresah daun dari pohon munggur, kalau bahasa Jawanya munggur gitu ya, pohon munggur. Sehingga ini terem besi itu. Ya, terem besi mungkin ada orang menyebutnya terem besi. Kalau saya mungkin pohon munggur yang sekarang mungkin batangnya itu banyak pada diekspor untuk membuat meja-meja yang besar-besar itu. Tetapi ini kita memanfaatkan limbah daunnya. Tapi prinsipnya daun apa aja bisa ya Pak? Prinsipnya daun apa saja bisa, daun bambu atau mungkin daun yang mudah membusuk itu, misalnya daun ini talok ya. Oh iya. Nah, daun talok itu lebih cepat untuk dipakai media seperti ini. Nah, tetapi di sini karena di tempat saya itu banyak daun terem besi, maka saya memanfaatkan daun terem besi sama saya campur dengan sekam ya, sehingga di sini kalau dibongkar nanti kemungkinan yang muncul sampah. Oke. Ini kita coba kita sobek aja. Untuk flashback aja mungkin teman-teman waktu pertama nanam ini baru turun cangkok ya Pak? Ya, langsung turun cangkok, potong cangkok langsung dipasang di batu waktu itu. Jadi nggak ditanam dulu di pot baru dipindah tapi langsung. Nah, coba ini kita lihat. Nah, ini sampah semua ya. Sampah semua. Ini ada bungkus kopi. Ya, ada punya. Ya, sampah semua ini yang terjadi ya. Ini kita bisa lihat. Perakarannya ternyata ya kalau seperti itu termasuk subur ya, sampai akarnya sampai di bawah ini.
sampai di bawah. Sudah. Berarti prinsipnya akarnya harus sampai bawah dulu Pak ya? Ya, sampai di bawah kan nanti dia dapat nutrisi. Kemudian kalau yang di atas ini kan belum ada yang menempel sebagian. Kalau kita punya akar yang besar, sudah membuat alur, maka nanti yang kita buang adalah akar serabutnya. Akar serabut. Tetapi jika belum muncul, ya nanti setelah kita bersihkan, kita bungkus lagi pakai mungkin mos atau plastik, tetapi tetap kita ikat pakai rafia gitu ya. Saya tidak suka pakai kawat mengikatnya, karena kalau pakai kawat itu ada kelemahannya. Ketika akar membengkak, nanti dia akan pingget. Akarnya akan pingget. Tetapi kalau pakai rafia seperti ini, ketika nanti akarnya membesar, rafianya sudah mungkin waktunya lapuk. Waktunya lapuk. Nah, ini banyak pakai rafia kami ya. Ini ada rafia itu. Ya. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Ya. Berarti cuma dicek aja kalau memang akarnya banyak. Nah, ini akarnya ternyata udah banyak sekali ya, sudah subur. Nah, agar tidak stres ya, tanaman ini agar tidak stres, maka waktu kita, karena ini tadi polybagnya sudah kita bongkar, maka bisa kita pindah ke pot. Ya. Kita bisa pindah ke pot. Tetapi bongkarnya ke atas mungkin bisa pelan-pelan, jadi nggak usah tergesa-gesa, nanti sambil disiram saja. Ini potnya kita siapkan. Nah, ini lubang, ini ada lubang. Ya, ini ada lubang. Lubang pembuangan air. Saya tidak pakai streamin, tetapi saya tutup pakai mos. Pakai mos. Nah, ini tipsnya teman-teman bisa pakai mos untuk nutup. Tujuannya kan supaya media tidak terobos ke bawah, habis gitu. Tetapi nanti ketika ingin kita suburkan dengan menggunakan double pot, itu ada kelebihannya kalau pakai mos. Karena akar bisa menembus mos. Akar bisa menembus mos sehingga dia bisa ke pot kedua, pot besarnya, pot besarnya tanpa merusak yang di atas. Nah, nanti ketika mau diganti media ya tinggal potong aja yang ke bawah. Kemudian baru kita ganti media. Kemudian kita kasih ini karena sudah kita jadikan di atas pot, maka kita kasih pasir malang yang kasar dulu aja di bawah. Yang penting untuk untuk nanti dasarnya ya Pak. Dasaran. Yang kasar ini, yang besar-besar ini. Supaya poros juga ya Pak ya. Supaya poros katakan. Nah, mestinya ini kalau mau bagus ya dikasih di kastar. Di kastar. Tapi nanti bisa menyusul di kastarnya ya. Bisa menyusul nantinya. Nah, ini kemudian agak atasnya kita kasih yang agak halus. Nah, ini ada yang ini 2 seri ya, kalau beli itu 2 macam ya, 1 kasar 1 halus. Jadi nggak usah diayak ini karena sudah ada 2 versi. Oke, kemudian ini kita taruh, mencari posisi seninya mau seperti apa yang gitu. Pas ya Pak ya, ini karena ini apa adanya dulu potnya. Kemudian kita kasih ini, kita penuhkan dulu, kasih pasir malang. Nah, baru nanti kita harus kasih tutupnya itu bisa pakai talang, bisa pakai plastik. Nah, ini ternyata ini akarnya bagus, ini udah menempel ini ya, kalau kita perhatikan dan panjang juga sampai bawah ya, ini nanti kalau kita bisa kita zoom, nanti bisa kelihatan akarnya telah menempel di batu ini. Nah, ini ya, ini sudah merekat. Sudah besar juga ya. Ya, ini sudah besar, ini merekat. Tetapi ini masih berisiko ya. Masih berisiko. Oke. Ini kayaknya bisa casket atau semi casket. Ya, nanti tinggal ditata ya. Ini nanti ini kan hanya contoh aja, belum kita rapikan. Oke, ini kita kasih media yang halus, kita penuhkan, nanti baru disiram ya. Kalau sudah nah, setelah itu supaya di sini bisa lengket lagi, maka ini harus kita tali pakai rafia lagi. Nah, kita ikat pakai rafia. Intinya untuk menempelkan, biar dia nanti nempel, betul-betul nempel. Ya. Kita ikat pakai berarti nanti misalnya mau ditutup plastik atau dikasih casing itu belakangan Pak? Belakangan setelah kita tali rafia ini. Nah, setelah kita tali rafia rapat,
Ya nanti akan lebih bagus ini ditempeli mos dulu. Ditempeli mos, kalau pakai wrapping ya silahkan lagi. Tetapi jika tidak pakai talang atau pakai plastik ditinggikan gitu ya. Ditinggikan gitu. Jadi untuk menutup ini lagi. Oke. Karena di sini masih kelihatan akar, maka ini kita tutup pakai plastik begini. Ya, kita masukkan. Nah, gitu. Oke. Ini juga sama. Nah, setelah itu kita ikat pakai rafia. Jadi untuk nutup ini bisa pakai talang, bisa pakai plastik bekas seperti ini, ya nggak masalah. Yang penting akarnya karena habis dibuka itu biasanya kena sinar matahari itu bisa stres. Nah, maka kita tutup terlebih dahulu dengan ini. Sambil tujuannya untuk merekatkan akar dengan batu. Nah, oke. Oke, kemudian kita ikat pakai rafia kembali. Oke, sudah selesai gini ya. Jadi nggak usah ribet-ribet ketika kita membuat on the road. Dan ini kita potong. Oke, ini udah ditutup seperti ini. Kira-kira ngecek akar lagi berapa lama Pak Supar? Ya 2-3 bulan. 2-3 bulan dicek. 2-3 bulan udah berani kita buka. Oh, buka langsung. Buka full. Oh. Setelah itu ketika kita buka full, nanti untuk merontokkan sisa-sisa media yang ada di sekitar itu cukup dengan disiram aja. Oh, disiram aja. Jadi nggak usah dirontokin manual ya, tidak Pak? usah bersihkan manual sampai habis. Jadi disiram aja biasa. Oh, berarti gitu. seiring waktu kita nyiram nanti turun gitu ya, Pak? Seiring waktu kita menyiram nanti akan rontok. Ya, kemudian setelah kelihatan akar yang dominan itu yang belum nempel ya nanti diikat lagi, ditempelkan ya. Ditekan kemudian nanti dijepit pakai mungkin kawat atau boleh kalau itu sudah bisa. Oke. Dan nanti langsung bisa kita expose. Kemudian yang agar kelihatan rapi ya nanti yang serabut yang ada di batu itu bisa kita bersihkan. Kalau kurangi ya, Pak? Kita kurangi karena akarnya kan udah ke bawah. Iya, semua yang besar ya, Pak. Iya. Oke, jadi ini sudah bisa disiram terus kemudian kita tidak harus diteduhkan. Oh, begitu. Tidak langsung harus dijemur, Pak? Iya, tapi ya jangan full ya gitu. Ya full. misalnya tetap ada pelindung sedikit gitu. Berarti atas juga nggak ada pengurangan? Nggak usah pengurangan. Kadang kita takut ya boleh aja mengurangi beberapa ranting itu juga lebih bagus. Gitu. Tapi selama ini saya melakukan tidak langsung saya pruning ya. Iya, jadi termasuk turun cangkok tadi katanya Pak Supar. Turun cangkok juga tidak saya kurangi. Langsung yang penting kita tanam, posisinya kita di bawah terlindung sedikit oleh matahari, tetapi tetap kena matahari. Oke. Karena justru kalau santigi itu tidak kena matahari malah nanti kelihatan kusam. Jadi harus sering kena matahari. Syukur kalau ada angin itu jauh lebih bagus. Nah, itu kira-kira yang Oke, ini tadi teman-teman prosesnya kita ngecek akar sekalian repotting, pindah ke pot baru, ada reposisi juga untuk ininya. Tadi Pak Supar, ini belum ada rencana mau gaya apa gitu ya Pak? Belum ada, nanti hidup dulu yang penting. Hidup dulu subur. Ya. Baru nanti kita kurangi. Arahkan, mungkin ya, pengurangannya yang kira-kira tidak kepakai kita cangkok terlebih dahulu. Yang mau kita pakai baru kita kawat. Iya. Nah, ini misalnya ini akan kita pakai ya nanti kita kawat, ini kan masih lemas. Tetapi yang udah kaku-kaku gini ya mungkin nanti kita cangkok. Oke, tapi dari untuk gerak dasar awalnya ini udah kelihatan kalau ini slanting atau nanti mungkin bisa cascade atau semi cascade ini Pak. Menggantung atau semi menggantung. Oke,
Terima kasih banyak Pak Supahar untuk sharing-sharingnya. Mungkin nanti ini pas kita buka, mungkin kita bikin update-nya lagi Pak. Ya silakan aja, monggo. Yang jelas tidak dijual. Tidak. Ya kalau belum laku. Ya mudah-mudahan belum dijual sama Pak Supahar. Nanti 2 atau 3 bulan mungkin ya Pak? Ya 2 atau 3 bulan kita buka, kita ini nanti buka, akar ngecek. sudah kelihatan. Oke. Yang gede-gede sudah kelihatan. Oke, nanti bisa ditunggu teman-teman, nanti proses waktu kita ngecek lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Supahar untuk sharing-sharingnya, untuk Santigi on the Rock. Nah ini misalnya ada teman-teman yang mungkin mau main atau sekedar sharing atau mungkin tertarik minat atau sama bonsai, bahan bonsai Pak Supahar, ada nomor WA yang bisa dihubungi Pak. Oke, bagi sahabat belajar bonsai yang barangkali ingin tukar pendapat ya, yang ahlinya mungkin banyak orang ahlinya, kalau saya mungkin hanya sebatas hobi ya, sehingga belajar budidaya. mungkin kita bisa belajar bersama. Silahkan bila mana berkenan bisa menghubungi di nomor 0877 3485 3276. Oke, alamatnya di mana ini Pak? Kalau alamatnya ini di Dusun Karangjati, Taman Tirto, Kasihan Bantul. Kasihan Bantul. Oke, perbatasan ini dengan Bangunjiwo. Ya. Jadi mungkin lebih mudah diakses ya, kira-kira sebelah barat SD Karangjati atau TK Al-Farabi 100 meter ya. Oke. Tetapi harus kangsen dulu karena ya keberadaannya tidak setiap saat ada. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Supahar. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.